Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nes Monika Luhung, Eskep MKes, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya, Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Saat ini saya mengampu mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan pada semester 2. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan konsep, teori, dan prinsip pembelajaran yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan. Melalui proses pembelajaran, mahasiswa dibimbing untuk mengintegrasikan ilmu promosi kesehatan, menyusun program pendidikan kesehatan bagi individu maupun komunitas, serta mengembangkan keterampilan komunikasi edukatif secara profesional. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan meliputi small group discussion, diskusi, simulasi, discovery learning, dan problem-based learning. Berbagai metode tersebut bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Selain pembelajaran teori, mahasiswa juga mengikuti kegiatan praktikum guna memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan konsep, teknik, dan media pendidikan, serta promosi kesehatan. Melalui kombinasi pembelajaran teori dan praktik, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga mampu mengimplementasikan pendidikan dan promosi kesehatan secara efektif, profesional, dan beretika di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu CPL 2 menjalankan profesi dengan mengedepankan budaya kerja di IC4, disertai pemikiran logis, kritis, sistematis, serta memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab ilmiah kepada masyarakat dan klien. CPL 3 mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai-nilai humaniora dan etika ilmiah dalam pemberi asuhan keperawatan. CPL 4 melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan di tatanan klinik maupun komunitas. CPL 5 melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi yang efektif dalam asuhan keperawatan serta penyampaian informasi ilmiah. CPL 8 menghasilkan, mengkomunikasikan, dan mengembangkan inovasi di bidang ilmu dan teknologi keperawatan. CPL 9 mengembangkan kompetensi profesional melalui pembelajaran sepanjang hayat. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis peran perawat dalam promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan, mengintegrasikan konsep, teori, dan prinsip belajar mengajar dalam penyusunan program pendidikan kesehatan bagi klien, mengintegrasikan konsep dan teori promosi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit serta peningkatan derajat kesehatan, menganalisis berbagai model promosi kesehatan, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan promosi dan pendidikan kesehatan, mengembangkan program promosi dan pendidikan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan secara komprehensif dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama, ujian tengah semester 15%, yang kedua, ujian akhir semester 15%, yang ketiga, penugasan terstruktur 30%, yang keempat, praktikum 15%, yang kelima, ujian praktikum 15%, dan yang keenam, soft skill yang meliputi disiplin, etika, partisipasi, dan komunikasi 10%.
Hasil penilaian disampaikan kepada mahasiswa, baik secara tertulis maupun lisan, sebagai bentuk umpan balik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, saya bertekad mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa, sekaligus mempersiapkan lulusan yang memiliki daya pikir kritis, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan menghadapi perubahan serta tuntutan dunia kerja di bidang kesehatan. Selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita mulai diawali dengan doa. Saya persilakan salah satu untuk dapat memimpin doa. Ya, silakan. Baik, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita pada pagi hari ini akan memulai pembelajaran kita, yaitu dengan tema pendidikan, tujuan pendidikan kesehatan klien. Ya. Cuma saya ingin tanya terlebih dahulu, masih ingat enggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Silakan. Minggu kemarin telah mempelajari tentang identifikasi kebutuhan klien. Oke, kita sudah belajar minggu lalu ya tentang identifikasi kebutuhan belajar. Mungkin selain itu ada lagi apa selain mengidentifikasi kebutuhan belajar, apa yang sudah kita pelajari juga? Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Selain kita belajar tentang identifikasi kebutuhan pasien, minggu yang lalu juga kita belajar tentang pembuatan SHB. Baik, betul ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang identifikasi kebutuhan belajar, juga tentang bagaimana membuat SHB yang baik. Gitu. Baik, betul ya. Betul sekali yang saudara sebutkan bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang tujuan identifikasi kebutuhan belajar klien dan juga tentang satuan acara pembelajaran atau SAP ya. Nah, di dalam SAP itu sendiri teman-teman terdiri dari beberapa hal yang kita bahas. Salah satu adalah di sini adalah tentang bagaimana membuat tujuan pembelajaran yang baik. Ya, sehingga pada hari ini kita akan membahas secara terperinci terkait bagaimana menyusun satuan tujuan pendidikan kesehatan klien ya. Nah, mari kita lihat di sini. Pada pembelajaran ini nanti, saya berharap kita semua teman-teman memahami ya tentang bagaimana membuat tujuan ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Seperti pada saya di sini, harapannya dalam satu kali tatap muka ini atau kurang lebih 100 menit ke depan, kita bisa membuat atau menganalisis dan merumuskan tujuan pendidikan kesehatan klien berdasarkan prinsip SMART dan taksonomi Bloom. Kira-kira pernah dengar istilah itu? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Baik, kalau kita lanjut, kita lihat pada tujuan khususnya nanti. Harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan taksonomi Bloom dan juga bisa menjelaskan prinsip SMART dalam tujuan pembelajaran dengan benar. Nah, setelah memahami itu, maka menyusun 1 tujuan umum dan 3 tujuan khusus. Jadi nanti dalam praktikum, teman-teman harapannya nanti bisa membuat tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk tujuan pendidikan kesehatan pada klien di sini harus menggunakan kombinasi antara taksonomi Bloom, ya, dan juga prinsip SMART. SMART itu apa, teman-teman? Nah, bisa dibaca di PPT, spesifik, measure, kemudian achievable, kemudian juga relevan dan time bound. Ya, spesifik itu apa? Lebih menjurus, lebih khusus ya, khusus ya. Kemudian measurable mungkin ya. Berarti dia bisa diukur. Seperti itu ya, bisa diukur. Kemudian achievable, dapat, kenapa? Dapat ditetapkan, ya, atau sesuai dengan kompetensi ya di sini ya.
Seperti itu. Kemudian relevan. Relevan itu berarti sesuai ya, temanya harus sesuai dengan kebutuhan klien tersebut ya. Kemudian yang berikutnya time bound. Jadi ada timingnya, waktunya, batasan waktunya. Entah itu setengah jam, 1 jam, 1 menit atau dan seterusnya ya, seperti itu. Mungkin hari, bulan gitu ya. Untuk tujuan umumnya, setelah diberikan edukasi, klien diharapkan dapat atau bisa kita tambah dengan kata kerja operasional berdasarkan belum. Nah, kalau kata kerja operasional ini artinya kata kerja yang ada tingkatan-tingkatannya, ya. Mulai dari yang rendah sampai ke tingkat yang pemahaman yang lebih tinggi, seperti itu ya. Ditambah dengan kondisi dan kriteria keberhasilan serta batas waktu. Jadi sudah mencakup kategori menurut taksonomi belum itu maupun prinsip SMART-nya masuk di situ. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kalau bisa kita lanjut ya. Nah, kita lihat spesifik tujuan harus jelas siapa dan apa. Ya. Siapa di sini, misalnya sasaran kita siapa gitu ya. Dan apa temanya, misalnya seperti itu ya. Misalnya keluarga klien hipertensi, berarti ada siapa di situ. Apanya itu adalah hipertensi. Nah, itu yang spesifik. Kalau terukur, gunakan kata kerja operasional yang berdasarkan belum tadi. Kalau kita lihat itu ada 3 ranah, kita bisa pilih apakah ini ranah kognitif, apakah afektif ataupun psikomotor. Jadi bisa dipilih salah satu, tergantung nanti kita ingin mencapai apa di dalam tujuan pembuatan tujuan tersebut ya. Jadi bisa dipilih berdasarkan ranah-ranah tersebut ya. Kemudian ya harus sesuai dengan kemampuan klien dan waktu ya, edukasi di sini ya CPPL ini jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi mungkin untuk dicapai, mungkin untuk dikerjakan oleh sasaran kita itu tadi ya. Misalnya klien itu mampu nggak dia misalnya merawat merawat luka pada kaki misalnya pada pasien diabetic foot. Nah, berarti kan dia mampu mendemonstrasikan cara merawat luka diabetic foot setelah diajarkan cara perawatan luka yang benar berdasarkan prinsip aseptik misalnya seperti itu. Setelah kita memberikan pelajaran tadi ya. Jadi bisa dilakukan karena ada bahannya, ada alatnya, orangnya juga paham cara mengerjakannya ya, melakukannya seperti itu. Berikut, relevan sesuai dengan masalah utama kesehatan klien tadi ya. Sini contoh yang saya ambil adalah diabetes mellitus. Nah, berarti kan gimana ya diabetes mellitus di sini? Berarti kita kira-kira kita melakukan apa dengan tema diabetes mellitus atau DM ini? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi untuk pasien diabetes mellitus itu lebih terfokus pada pola makannya sama cara merawat lukanya. Ya, jadi betul ya. Siapa namanya tadi? Saya Maulana. Maulana, betul ya. Jadi di sini kita menentukan temanya. Kalau diabetes itu apa yang akan kita bahas di situ? Mungkin pengetahuan klien terkait dengan prinsip dietnya. Diet apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan misalnya. Ya, kita tentukan temanya itu. Jadi kita menguraikan tentang konsepnya sampai kepada bagaimana melakukan mengatur menunya seperti itu. Sehingga nanti pasien ini bisa tercegah dari hiperglikemi atau tambah beratnya penyakit diabetes tersebut ya. Betul ya. Nah, misalnya yang kedua lagi hipertensi. Nah, di dalam hipertensi ini juga kita menjurus ke apa yang tidak diketahui oleh keluarga atau si klien kita. Nah, itulah yang akan kita berikan. Kalau dia tidak paham tentang konsep penyakit, berarti kita mengajarkan tentang konsep penyakitnya. Kalau dia tidak paham tentang dietnya. Kalau misalnya tidak paham tentang bagaimana penata laksanaan hipertensinya, maka penyakit hipertensinya yang kita jelaskan seperti itu ya. Yang kelima, berbatas waktu atau time bound, berarti dia harus ada batas waktunya. Misalnya setelah 3 kali pertemuan dalam menjelaskan terkait dengan bagaimana memanajemen
terapi pada pasien hipertensi mampu menjelaskan apa, mampu menjelaskan ini dan seterusnya, dietnya, pengertian dan seterusnya seperti itu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada 5 prinsipnya tadi, bisa diulangi? Mungkin? Saya, Ya, Bu. ya silakan. Kalau untuk yang spesifik itu mungkin lebih ke arah yang lebih spesifik lagi, dan yang kedua itu mungkin terukur, mungkin lebih bisa diukur. Ya, baik. Ya, bagus. Betul. Masih kurang 3 ya. Tadi udah 2. Mungkin teman-teman yang lain, ya. Siapa? Jesse, Bu. Ya. Nah, yang silakan. ketiga yaitu dapat tercapai, yaitu kemampuan klien dan waktu edukasi. Yang keempat, relevan, masalah utama, edukasi, diabetes, hipertensi. Yang kelima, berbatas waktu, yaitu batas waktu setelah edukasi dalam 1 minggu, dalam 2 minggu. Ya, baik. Bagus, ya. Terima kasih. Jadi ada 5 ya. Oke. Berarti teman-teman bisa memahami. Kita lanjut ya. Ya. Oke, kita masuk ke taksonomi belum ya. Nah, pada taksonomi belum di sini kita menyoroti dari domain kognitif atau domain pengetahuan ya, teman-teman. Di sini fokusnya kemampuan mengetahui, kemampuan memahami dan mengingat informasi. Jadi lebih kepada bagaimana mengingat saja ya, ingatan seperti itu ya. Nah, itu yang terkait dengan kognitif. Nah, di sini saya beri contohnya. Setelah edukasi selama 15 menit, nah edukasi kan, 15 menit timingnya tadi, klien dapat menunjukkan 3 penyebab utama hipertensi dengan benar. Atau mungkin faktornya ya, faktor penyebabnya. Itu ya. Nah, makna konsep di sini klien harus memiliki pengetahuan dasar. Kenapa konsep itu kita berikan? Adapun alasannya adalah sebagai dasar dia bertindak atau berperilaku adalah dibekali dulu dengan adanya pengetahuan yang mumpuni seperti itu. Sehingga kita masuk dulu ke ranah kognitifnya. Jadi buatlah klien itu paham dulu, baru dia sudah tahu, maka dia ada minat atau niat atau keinginan, lalu kemudian mengaplikasinya ya. Jadi ini masih terbatas pada ranah kognitif. Jadi klien harus memiliki pengetahuan karena pengetahuan adalah dasar daripada untuk sebelum terjadi perubahan perilaku seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Nah, domain yang kedua, domain sikap. Sikap di sini adalah sebelum dia bertindak atau setelah dia memiliki pengetahuan. Seperti itu. Nah, contohnya di sini setelah dilakukan diskusi, artinya ada kondisi diskusi dulu ya. Klien menyatakan kesediaan untuk mengurangi konsumsi garam dalam makanan sehari-hari. Jadi bisa diukur ya, berarti kita ukur dalam sehari-hari bagaimana konsumsi garamnya, kan kita bisa mengukur, melihat, mengobservasi, bertanya ya, seperti itu nantinya. Kemudian makna konsep di sini, perubahan sikap menjadi dasar penting sebelum perubahan perilaku. Jadi kita tahunya bagaimana? Oh iya, setelah dia tahu kemarin tuh saya ingin mengurangi di dalam konsumsi garam di dalam makanan yang saya konsumsi sehari-hari seperti itu. Jadi artinya itu adalah sudah ada sikap di situ atau minat, ya niat seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah domain psikomotor. Artinya sudah ke apply-nya, bagaimana dia menerapkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari ya. Jadi harapannya itu kan 3 domain ini benar-benar bisa dimiliki oleh klien kita ketika kita sudah melakukan penyuluhan kesehatan ke depannya seperti itu. Sehingga untuk mencapai itulah kita perlu membuat tujuan yang benar-benar sudah mencerminkan unsur domain kognitifnya, kemudian afektifnya maupun psikomotor. Jadi dia adalah komprehensif ya 3 domain ini.
Seperti itu ya. Nah, di sini contohnya setelah dilakukan demonstrasi, jadi kita mendemonstrasi bagaimana dia melakukan sesuatu kegiatan, misalnya dalam hal ini kita contohnya adalah mempraktik cara cuci tangan dengan 6 langkah ya, yang secara benar gitu ya, 6 langkah. Berarti kan kita ajarkan langkah pertama bagaimana, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Dia melihat, ya, menyaksikan. Tentunya supaya dia bisa melakukan itu, berarti klien ini kalau di situ kan ada kata kerjanya ya, mendemonstrasi ya, gitu ya, mempraktikkan ya. Kita mendemonstrasi, dia bisa mempraktikkan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dia lihat cara, oh tiba persiapannya itu ini, kemudian pelaksanaannya seperti ini ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau diklarifikasi? Apa yang membedakan antara domain kognitif, afektif, dan psikomotor? Ada yang mau menjawab? Apa yang membedakan antara ketiganya? Saya minta satu. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya. Kenalkan, saya Virgo. Jadi Virgo ya. ya. Oke, silakan Virgo. Jadi letak perbedaan di antara ketiga domain tersebut terletak pada fokusnya masing-masing. Kalau domain kognitif itu terletak pada fokus dalam pengetahuan, Ya. terus domain afektif itu terletak pada fokus sikap, dan yang terakhir domain psikomotorik itu terletak pada fokusnya di bidang keterampilan. Oke, baik, bagus ya. Sip. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh kata kerja operasional dari masing-masing domain tersebut tadi yang kita sebutkan sebagai kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada pilihan-pilihannya. Jadi silakan kalau nanti teman-teman mau menyusun tujuan instruksional khusus, maka bisa memilih dari sini ya. Dari ranah-ranah ini. Kalau pada kognitif membandingkan bla bla dan seterusnya itu efektif merubah, menjawab dan seterusnya. Kemudian psikomotor beradaptasi, memulai, dan merangkai. Jadi banyak sekali pilihan yang bisa dipakai, tinggal melihat konteks apa yang mau kita menggunakan yang dipilih untuk kondisi yang seperti apa yang kita inginkan atau akan kita ukur. Misalnya kita anggaplah beradaptasi ya, psikomotor ya, berarti kita mau ambil perilaku ya. Bisa aja kita membuat misalnya pada klien kita yang kita rawat di rumah sakit. Kalau rumah sakit itu kan lingkungan yang baru ya bagi pasien. Bisa saja kita membuat misalnya setelah dirawat selama 3 hari, pasien mengalami proses adaptasi dengan lingkungan baru sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri secara baik, misalnya seperti itu ya. Jadi boleh ya beradaptasi itu dimasukkan ya. Pasien mampu beradaptasi dengan lingkungan baru setelah dilakukan setelah dirawat sekian hari misalkan ya. Itu. Jadi boleh yang membandingkan itu masuk kognitif juga bisa membandingkan efek pemberian nutrisi pada lansia apa gitu ya misalnya ya, kemudian dengan tanpa diberikan nutrisi yang seperti diberikan pada klien yang satu tadi. Jadi dibandingkan, mungkin ini porsinya yang dibedakan yang lain seperti itu. Jadi dibandingkan hasilnya seperti itu ya, membandingkan efek antara dua benda yang dikasihkan tapi berbeda bendanya seperti itu ya, pada pasien yang berbeda seperti itu. Nah, silakan aja bisa dipilih dari kata-kata itu untuk dalam nanti teman-teman bisa menyusun tujuan pembelajaran. Ya. Oke, saya kira itu yang terkait kata kerja operasional menurut Bloom. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya kira cukup. Namun sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya minta salah satu untuk
merangkum apa ya dari yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga saya juga bisa mengetahui bahwa teman-teman ini sudah memahami materi yang saya sampaikan. Mungkin siapa? Saya, Ya, Bu. silakan ya. Baik, kesimpulan dari saya, tujuan pendidikan kesehatan klien harus disusun dengan prinsip SMART dan taksonomi Bloom, agar edukasi menjadi jelas, terukur, serta mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku sehat klien. Terima kasih, Bu. Oke, good. Ya, luar biasa. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Jika tidak ada lagi yang kita diskusikan, maka sesi pertemuan kita pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi untuk minggu depan. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana praktikkan membuat tujuan pembelajaran klien ya. Tadi kan sudah dapat konsepnya, jadi kita untuk sesi berikutnya kita menyusun bersama-sama tujuan umumnya, 1 tujuan umum dan 3 tujuan khusus sesuai tadi yang di depan saya jelaskan. Gitu ya? Baik. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih David doanya ya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi ya minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Demikian video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya, video ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi tim asesor dalam proses penilaian. Atas perhatian dan penilaian Bapak Ibu asesor, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.